Eh, Tema kita adalah kepadaku telah diberikan segala kuasa. Mari kita lihat dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20 saya bacakan ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai, yaitu kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, ayat ini adalah fondasi dari amanat agung. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum dia mengutus murid-muridnya pergi, di sini Tuhan Yesus terlebih dahulu menegaskan otoritasnya, ya, menegaskan otoritas kerajaannya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, kuasa yang Tuhan Yesus maksudkan, nah yang pertama, saudara, kuasa Kristus dinyatakan melalui kebangkitan. Di dalam teologi reform, kuasa Yesus ini berkaitan dengan pemerintahan Kristus sebagai raja setelah dia bangkit, ya. Jadi pemerintahan Kristus sebagai raja yang dimuliakan setelah kebangkitannya. Kalau kita perhatikan di Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11, dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kebangkitan Kristus di sini bukan sekedar sebuah mujizat yang spektakuler, tetapi ini adalah proklamasi. Ini adalah penegasan bahwa Kristus adalah raja yang memerintah. Kalau di dalam teologi reformasi, ya, teolog-teolog reformasi seperti John Calvin, dia menjelaskan bahwa melalui kebangkitannya Kristus secara terbuka dinyatakan sebagai penguasa atas seluruh dunia. Makanya dikatakan nama di atas segala nama. Ya, Tuhan akan memberikan dia nama di atas segala nama yang menandakan otoritas dan kehormatan yang tak tertandingi yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Dan tempat tertinggi meninggikan dia itu mengacu pada otoritas, kehormatan tertinggi di dalam alam semesta. Duduk di sebelah kanan Allah, ya. Artinya adalah Allah Bapa memerintah alam semesta melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu juga sudah ditegaskan di dalam pengakuan iman rasuli, ya, duduk di sebelah kanan Allah. Itu sebabnya Kristus itu mengklaim segala kuasa di surga dan di bumi diberikan Bapa kepadaku. Dan ini kuasa ini bersifat universal di surga dan di bumi. Sehingga tidak ada area kehidupan yang berada di luar pemerintahan Kristus. Baik di surga, di bumi, baik dunia jasmani, dunia rohani. Semuanya mencakup di dalam kekuasaan dan otoritas Yesus sebagai Raja yang memerintah. Kalau Abraham Kuyper, ya, seorang teolog Belanda, berkata begini, tidak ada satu inci pun di seluruh alam semesta ini yang tidak diklaim oleh Kristus sebagai miliknya. Ini luar biasa, ya. Ini berarti seluruhnya
baik dunia pekerjaan kita, dunia pendidikan, dunia politik, keluarga, dan pelayanan, semua berada di bawah otoritas Kristus. Nah, ini sangat penting, saudara, penegasan seperti ini. Ya, karena Tuhan berkata, segala kuasa di sorga, di bumi telah diberikan kepadaku. Nah, ironisnya, banyak orang Kristen ya, mengatakan dia beriman kepada Kristus yang mati dan bangkit, tetapi belum tentu dia mengakui kuasa Yesus ini dalam hidupnya. Ini ironis sih. Ya, kalau mendengar Yesus memerintah seluruh aspek hidupnya, mungkin dia akan berkata, "Oh, nanti dulu," itu. Ya, mereka berpikir kalau soal iman itu soal urusan rohani saja. Bicara tentang Yesus berotoritas itu bicara tentang dunia rohani atau persoalan di gereja saja, urusan pelayanan. Tapi kalau di luar gereja, ya beda lagi begitu. Tidak harus sesuai iman. Ada orang Kristen berpikir demikian, saudara. Dan ini adalah pemikiran teologis yang tidak komprehensif. Tidak sesuai dengan klaim Tuhan Yesus yang berkata, Dia punya kuasa di surga dan di bumi. Baik dalam dunia jasmani maupun dunia rohani. Makanya kalau kita lihat saudara ada orang bisa rajin ibadah di gereja, melayani, tapi di hari-hari biasa berbeda sekali. Di dalam dunia bisnis berbeda. Dan pola pikir ini saudara, pola pikir dunia bisnis ini dianggap berbeda dengan dunia gereja. Bisnis ya bisnis gitu, caranya bisnis. Gereja ya gereja, beda caranya. Nah cara bisnis ini kan banyak orang berkata ya tidak harus sesuai aturan yang benar gitu ya. Boleh suka-suka hati. Kalau mau entertain orang ya entertain ya, bisa pakai cara-cara yang lain. Bisa pakai cara-cara bahkan panggil wanita-wanita untuk menemani di klub-klub malam gitu ya. Kemudian boleh tipu-tipu, boleh bohong-bohong. Tidak sesuai iman pun boleh gitu. Karena ini memang dunia bisnis, tuntutannya seperti itu katanya. Ya, beda dengan gereja. Jadi mereka membedakan gitu ya. Kristus berotoritas iya, tapi dalam pelayanan saja. Dalam dunia kerja ya enggak begitu. Tidak mengakui bahwa Yesus pun bertahta di situ. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan ya, Kristus adalah raja atas seluruh kehidupan, seluruh aspek. Bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap hari. Bukan hanya satu aspek tertentu dari hidup kita, tapi setiap aspek dan setiap area di dalam hidup kita. Saya nggak tahu saudara yang sudah lama pelayanan juga punya pola pikir begitu nggak? Ya. Oh saya percaya Tuhan, tapi Tuhan jangan sentuh-sentuh privasi saya gitu ya. Keuangan saya yang tidak transparan, Tuhan jangan jangan sentuh-sentuh lah. Atau hobi saya yang hedonis, Tuhan jangan terlibat lah. Atau cara hidup saya yang sembrono, Tuhan nggak usah urus lah. Atau area dosa yang masih saya sering lakukan, ya Tuhan nggak usah ikut campur gitu. Saudara, kalau kita mengakui Kristus itu berkuasa atas seluruh aspek hidup kita, kalau kita mengakui maka kita harus memang tunduk di bawahnya. Tapi kalau kita belum mengakui ini, mungkin artinya kita tidak sungguh-sungguh mentuhankan Kristus. Artinya ada tahta lain yang memang ilah lain yang bertahta dalam hati kita. Mungkin kenyamanan yang tidak mau disentuh, mungkin juga egois yang tidak mau turun tahta. Kita harus pikirkan ini. Betul nggak Kristus itu kita imani bahwa segala kuasa itu ada di dalam tangannya. Dia berotoritas. Dia adalah raja di dalam hidup kita. Bisakah saudara dan saya betul-betul mentuhankan dia dalam hidup kita? Jika saudara sungguh-sungguh beriman bahwa Yesus itu telah bangkit dan kuasa itu ada di tangannya, kuasa di surga dan di bumi diserahkan dalam tangannya, jadi mari kita tempatkan Kristus bertahta di hati. Biar dia menata hidupmu, hidup saya, menurut kehendaknya yang baik, saudara. Bukan kita lagi yang berkuasa, tapi dia yang berotoritas mengatur dan menata hidup kita agar berjalan sesuai dengan kehendaknya. Biar terangnya itu menyinari area-area hidup kita yang gelap. Kita mau tinggalkan dosa, singkirkan segala kenyamanan dan ego, tempatkan Kristus
sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, ini kalau kita mengakui Kristus itu punya kuasa di surga dan di bumi, maka tempatkan dia di dalam hatimu sebagai satu-satunya penguasa, satu-satunya raja, satu-satunya Tuhan dalam hidupmu. Bagian yang kedua, saudara, kuasa Kristus itu menjadi dasar amanat agung. Di ayat 19, dia 20, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya gereja Tuhan menjalankan misi bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi dengan otoritas Kristus. Ini perintah Kristus, perintah dari pribadi yang berotoritas penuh, yang punya kuasa di surga dan di bumi. Karena itu kita yakin bahwa pekerjaan penginjilan itu tidak pernah akan gagal. Karena kuasa Tuhan itu hadir di dalamnya. Sejarah gereja mula-mula sudah menunjukkan. Ketika gereja memberitakan Injil, mereka tuh sering mengucapkan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah penguasa satu-satunya. Nah, waktu mereka sebutkan Yesus adalah Tuhan, kalimat ini bukan sekedar pernyataan iman mereka saja, tapi juga pernyataan secara politik memang dia berkuasa. Pernyataan secara rohani Yesus memang raja yang bertahta. Nah, pada waktu itu orang Romawi terusik dengan kalimat ini. Karena bagi orang Romawi, kaisar itu adalah Tuhan. Sekarang orang Kristen muncul ajaran Kristen yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Maka saudara, ini menjadi benturan, ya. Maka orang-orang yang mengikut Kristus itu menjadi sasaran penganiayaan, sasaran kekerasan dan fitnah karena orang Kristen menganggap ada raja yang lebih tinggi daripada kaisar, yang lebih berotoritas lebih daripada kaisar. Nah, di tahun kira-kira 64 Masehi, ya, ada satu peristiwa besar disebut The Great Fire of Rome, ya. Kebakaran besar di Roma. Api yang begitu besar itu melahap 3 dari 14 distrik di Roma dan merusak 7 distrik lainnya secara parah, saudara. Dalangnya adalah Kaisar Nero. Dia membakar kota untuk membangun istana baru. Nah, untuk mengalihkan kecurigaannya, Nero itu menuduh komunitas Kristen pengikut Kristus yang melakukan pembakaran. Nah, tuduhan ini memicu penganiayaan yang brutal terhadap umat Kristen di waktu itu di dalam pemerintahan Romawi. Banyak orang Kristen ditangkap, disiksa, dijadikan tontonan dengan dibakar hidup-hidup untuk menerangi jalan, menerangi taman. Mereka disalibkan atau mereka dilempar ke binatang buas. Gereja dianiaya, gereja ditindas, gereja dibakar. Ya. Pemerintah Romawi kira ya bisa memusnahkan pengikut Kristus. Tapi kita lihat firman Tuhan tetap makin tersebar. Banyak orang bertobat, percaya kepada Yesus. Kuasa Yesus tidak mungkin dihambat oleh manusia. Martin Luther juga saudara, ketika dia menghadapi tekanan besar ya dari kekuasaan gereja dan kekaisaran, dia berkata begini, firman Tuhan tidak dapat dibelenggu karena ada kuasa Allah di situ. Luther paham satu hal, kuasa Kristus lebih besar daripada kuasa manusia, kuasa pemerintah dunia ini. Maka kita lihat gereja terus berdiri sampai hari ini. Dunia mungkin berubah, kerajaan manusia runtuh, tapi kerajaan Kristus tidak akan pernah berakhir. Karena itu orang-orang Kristen di sepanjang zaman, di zaman ini juga harusnya tidak perlu takut terhadap dunia. Sebaliknya ya, gereja Tuhan tidak gentar harusnya dalam menjalankan misi Tuhan di dunia ini. Karena Tuhan Yesus sudah tegaskan, ya, di bagian akhir ditegaskan lagi, aku bersamamu senantiasa sampai akhir zaman. Maka biar gereja hadir di dunia ini, hadir untuk menyaksikan kuasa Yesus ini. Dan mengalami kuasa penyertaannya ketika mereka menjalankan misi amanat agung ini. Ini sesuatu yang real,
yang dialami oleh banyak penginjil-penginjil, banyak misionaris, dan banyak gereja ketika mereka setia di dalam menjalankan mandat dari Tuhan ini. Seorang penginjil terkenal namanya William Carey, ya kita sudah tahu dia dikenal sebagai bapak misi modern. Ketika dia ingin jadi misionaris ke India, banyak orang berkata itu mustahil, ya Carey mustahil katanya. Tapi William Carey menjawab dengan keyakinan kalimat yang pernah kita dengar. Ya. Dia berkata begini, harapkan perkara besar dari Tuhan dan lakukan perkara besar bagi Tuhan. Lalu ia pergi karena percaya Kristus memegang kuasa atas seluruh muka bumi ini, termasuk kepada bangsa-bangsa yang belum kenal Injil. Maka kita bisa saksikan hari ini jutaan orang di Asia mendengar Injil karena langkah iman yang berani itu, saudara. Orang yang taat menjalankan misi mengalami penyertaan Kristus, mengalami kuasa Kristus yang luar biasa. Saudara, saudara sekalian, sudah taat menjalankan misi pengabaran Injil ini, tetap setia menjalankan misi penginjilan ini, atau masih malu, takut, tidak percaya diri waktu memberitakan Injil, khususnya kepada keluarga sendiri, ya. Kalau saudara mengakui Yesus adalah Raja yang memerintah, maka tidak ada pilihan yang netral, ya. Boleh atau tidak mengabarkan Injil. Pilihannya mau taat atau tidak, saudara. Tidak ada netral tengah-tengah gitu ya maksudnya. Tapi pilih taat atau tidak, saudara. Kalau kita tahu siapa yang menyertai kita, siapa yang memberikan perintah ini, baiklah kita boleh tunduk, saudara, taat. Dan kita dijamin, digaransi dengan kuasa di surga dan di bumi di tangan Kristus. Tuhan akan membuat berhasil pekerjaannya melalui orang-orang yang setia menjalankan amanat agung. Sebab penginjilan harus dijalankan. Pekerjaan misi Tuhan harus tetap dikerjakan. Karena kita percaya ada kuasa Allah di dalam pekerjaannya itu. Dia menyertainya, saudara. Mari kita, saudara, sebagai orang percaya, kita sebagai orang percaya, kita terus bersaksi bagi Tuhan. Gereja Tuhan terus bersaksi bagi Tuhan. Secara praktis, ya, kalau kita mau bersaksi, mau mengabarkan Injil kepada orang-orang terdekat, orang di sekitar, maka yang pertama-tama saudara tunjukkanlah kesaksian perubahan hidupmu. Ya, setelah kenal Kristus sudah harus ada perubahan. Karena kuasa Tuhan harusnya mengubah saudara. Kuasa Kristus harusnya mentransformasi hidup saudara, maka harusnya tampak dan buahnya kelihatan. Ada perubahan hidup. Ya, termasuk di dalam relasi dengan keluarga, itu akan kelihatan berubah juga. Ya. Banyak orang tua mungkin sulit untuk mengenal Tuhan ya kalau mereka belum percaya Tuhan. Karena belum melihat perubahan dari anggota keluarganya. Yang betul-betul real ada kuasa Kristus di situ. Tapi kalau mereka bisa menyaksikannya, mereka akan tersentuh dan mulai terbuka terhadap pintu-pintu untuk Injil masuk, saudara. Karena itu juga yang saya alami dalam keluarga saya dengan orang tua saya. Mereka bisa lihat perubahan anak-anaknya. Sehingga itu bisa mendrive mereka itu, siapa Kristus ini yang bisa mengubah anak-anak saya ini? Kuasa seperti apa? Saya pun mau diubah gitu oleh kuasa Kristus. Oleh sebab itu maka orang terdekat kita perlu melihat perubahan hidup saudara di dalam Kristus setelah mengenal Kristus. Maka itu ada kuasa yang bekerja di sana. Yang praktis yang kedua, saudara berdoa pasti untuk keluarga. Ya, berdoa, Tuhan akan bekerja sesuai dengan waktunya, memberi anugerah dan menyelamatkan keluarga kita. Ya, yang ketiga, saudara sampaikan Injil buat mereka. Selain tunjukkan, selain berdoa, sampaikan Injil secara sederhana. Ya, jika belum percaya diri, masih belum percaya diri, ya ajak orang lain lah yang menurut saudara bisa membantu di dalam memberitakan Injil. Yang penting kita kerjakan panggilan Tuhan, pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai bekerja di dalamnya. Jika saudara taat melakukan misi Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan dalam diri saudara dan ia beserta saudara untuk menjalankan kehendaknya. Sudah kuasa di tangan Kristus, baik di surga dan di bumi. Ini sesuatu proklamasi, klaim yang begitu besar
yang membawa dampak keberanian bagi gereja Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi mari kita terus setia, mari kita tekun, mari kita giat di dalam memberitakan Injil sesuai dengan perintah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sudah bangkit, dan Engkau Allah yang memanggul otoritas tertinggi satu-satunya di surga maupun di bumi. Dan kami adalah hamba-hambamu, anak-anakmu yang melayani Engkau. Kami bersyukur kepada Tuhan, satu keyakinan yang besar, satu keteguhan bagi kami ketika kami melayani. Kami mempunyai keyakinan yang menyertai kami, yang mengutus kami, yang memakai kami adalah Sang Penguasa tertinggi, Yesus Kristus. Untuk kami pergi melayani jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa, dan memberitakan Injil di sana. So itu teguhkanlah iman kami, bangkitkan keberanian kami, kobarkan semangat kami. Karena kami tahu siapa yang kami layani, dan kami tahu siapa yang menyertai kami di dalam tugas pelayanan ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.